Ya, selamat siang podcast 100 Active Viewer. Selamat datang kembali di booth Aptiknas di Indonesia International Smart City Expo 2024. Nah, kali ini saya baru saja berpanel dengan Pak Hari dan langsung saya ajak Pak Hari untuk bisa podcast bersama kita di sini. Izin Pak memperkenalkan nama dan perusahaannya. Ya. Selamat siang, semangat pagi terus para pemirsa podcastnya Aptiknas ya. Terima kasih pertama-tama Pak Wanggi sudah diundang ya. Nama saya Hari Kusdaryanto. Saya Chief Innovation di City Asia. Ya. Jadi City Asia ini belum selama perusahaan Bapak lah, yang sudah puluhan tahun. Kami berdiri sejak 2015 dengan fokus awalnya consulting smart city. Ya, tapi sekarang kita ke sistem integrator juga membantu implementasi untuk smart city. Pertama, smart city yang terkait dengan publik, ya, pemerintah. Yang kedua, smart enterprise juga. Jadi ada beberapa solusi begitu yang dengan pihak swasta. Ya. Nah, ini menarik ya podcast 100 Active Viewer karena yang saya tahu City Asia itu memang banyak konsentrasi mendampingi master plan ya Pak ya, untuk pembuatan master plan. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Pak, selama ini waktu membuat master plan dengan teman-teman di perkotaan gitu ya, terkait dengan smart city, apa saja suka duka pengalamannya nih Pak, yang terkait dengan pembuatan itu? Baik, dulu awal mulanya, jadi kita itu menulis buku Pak, ada buku di Gramedia, melesat atau kandas dari smart city menjadi smart nation. Buku itu 2016 dibaca oleh teman-teman Kominfo, mereka tertarik dengan framework smart city tersebut karena kita sama-sama gelisah nih, awal-awal dulu pemerintah itu memahami smart city kan agak sempit gitu begitu ya. Asal dia punya comment center atau comment center tanpa bisa commending. Iya. Tidak bisa commending. Comment center tapi bisa foto-foto Pak. Jadi comment centernya lampunya nyala kalau ada tamu. Iya, betul. Ya, itu betul. Dulu ini dan sudah klaim dirinya smart city. Terus kita sama-sama duduk, itu lintas kementerian juga, praktisi, akademisi duduk, bikin panduan bareng. Smart city kita beda dengan smart city yang Eropa, yang IEEE apa indikatornya itu. Yang sesuai dengan Indonesia seperti ini. Kemudian ayo kalau begitu ada BIMTEK-nya, kemudian menyusun master plan karena di Indonesia kalau mau mengembangkan sesuatu program pemerintah itu kan harus ada dokumen rujukan Pak. Betul. Supaya anggarannya juga nggak asal menganggarkan. Kira-kira dulu awalnya begitu Pak, 2017 gerakan 100 smart city diseleksi benar 100 daerah awal. Tapi sampai sekarang rupanya masih berkembang total 260 kabupaten kota. Sampai sekarang Pak. Oke. Dibantu BIMTEK memahami smart city sama menyusun master plan. Oke. Nah, maaf, saking semangatnya ini. Pak Hari. Nah, ini tadi menarik ya karena 2016 sudah buat buku itu, kemudian akhirnya sampai sekarang mendampingi sampai 260 kota begitu. Nah, ini smart city to smart nation kita ini masih valid nggak sih Pak? Kalau tadi sempat saya sampaikan di forum, kalau bicara visi smart nation, Singapura 2014 launching themselves as a smart nation, Singapore Smart Nation. Founding fathers kita itu sudah launching itu di 18 Agustus di pembukaan undang-undang disebut NKRI ini ada untuk melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kejahatan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, to be a smart nation itu sudah ada. Nah, tantangannya memang kalau saya bilang rezim smart city kita ini rezim smart city. Jadi pengampunya ada beberapa, ya, belum terpadu. Ya, walaupun kita sudah mengadopsi SNI ISO 37122 smart city, tapi kayaknya masih jauh. Apalagi Bapak ke China, ke Korea, mungkin ke Barcelona lihat smart city. Begitu nyampe di Indonesia, apalagi smart city-nya kok beda. Lebih ke tadi saya bilang upaya-upaya untuk e-government baru gitu ya. SPBE walaupun saya lihat di beberapa tempat masih sistem pemerintah berbatuan komputer itu.
Oke Pak, terlepas dari itu artinya memang ini menjadi tantangan dan peluang kita bersama Pak ya. Untuk bisa sekali terus membantu Indonesia kita untuk bisa menjadi Smart Nation. Nah izin Pak yang terakhir, Pak Hari datang ke sini melihat-lihat ya di Indonesia International Smart City Expo. Apa yang dicari Pak? Apa yang diharapkan dari Expo kita ini Pak? Ini 2024 ya. Sebetulnya 2017 kami sudah sama Napindo bermitra Pak. Saat itu di JCC, jadi kita yang ini kan konferensinya kalau sekarang dengan Apexi ya, dan Napindo yang menghost eventnya. Kita melihat bahwa Smart City itu ekosistem Pak ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Betul. Ya, pentahelik yang seperti Pak Fangki sampaikan harus tidak hanya diucapkan tapi diupayakan, diikhtiarkan. Nah, karena biar Pemda juga bisa melihat nih pemerintah, karena kalau kita ke Pemda kan belum pentahelik, masih hanya dengan nah mudah-mudahan ekosistemnya semakin besar ya. Aptiknas juga kan ekosistem tersendiri. Betul. Menyediakan kalau mau solusi apapun ada. Anak bangsa bisa. Betul. Ya, tapi proses menyusun ke sana ya juga harus smart. Iya. Ya, kira-kira itu Pak, supaya dampaknya juga nyata. Betul ya. Jadi ini jadi tugas kita bersama untuk bisa terus mendorong ya Pak ya, Indonesia kita ini menjadi Indonesia yang maju ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ari atas waktunya bisa hadir di podcast 180 bersama dengan kita di booth Aptiknas. Kita nantikan siapa narasumber kita berikutnya di dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fangki.